Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang umat yang datang kepada saya suatu kali dan menceritakan kesulitannya untuk tidur. Setelah ngobrol-ngobrol agak banyak, umat itu kemudian bercerita bahwa memang yang menjadi alasan tidak bisa tidur atau insomnia itu karena ada aneka macam ketakutan, kecemasan dan ketakutan terkait dengan apapun. Bahkan mungkin tidak masuk akal begitu ya. Belum terjadi tetapi selalu berpikir, ada enggak ya orang yang jahat kepadaku? Jangan-jangan esok aku ketemu sama orang yang jahati aku. Jangan-jangan akan ada orang yang menipu aku. Jangan-jangan begini dan begitu. Lalu itu semuanya dipikir. Istilahnya anak muda sekarang itu menjadi OVT, overthinking. Maka menjadi sulit untuk tidur. Saya kemudian mendengarkan tetapi tidak cukup mampu untuk memberikan solusi, maka saya katakan ya saya dengarkan saja. Karena kalau saya usulkan untuk meminum obat tidur setiap hari, tentu ini salah dan keliru karena berakibat buruk untuk kesehatan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi perjumpaan saya dengan umat ini barangkali menjadi gambaran bagaimana orang yang mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dalam hidup akan adanya aneka macam persoalan, permasalahan yang akan dihadapi atau yang sedang dialami. Jika kita menggunakan daya manusiawi kita, mikir terus begitu ya, akhirnya ya akan overthinking itu tadi, tidak bisa tidur. Tidak punya semangat, tidak punya daya untuk bekerja pagi harinya. Jika kita mempergunakan daya kemampuan manusiawi kita semata. Seperti halnya para murid ketika menghadapi angin ribut di danau itu, perahu ditimbus gelombang. Mereka yang mempunyai keterampilan sebagai nelayan, pada akhirnya juga harus mengatakan angkat tangan dari situasi seperti itu. Sebab kemampuan manusiawi mereka tidak cukup. Dibutuhkan kehadiran dan keterlibatan Tuhan. Maka Tuhan yang saat itu sedang tidur dibangunkan dan kemudian mereka berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Maka Yesus yang kemudian bangun, pada akhirnya menenangkan angin dan danau tersebut, sehingga endingnya atau pada bagian akhir dikatakan danau menjadi teduh sekali. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita semua juga terus-menerus di dalam kehidupan tidak hanya mengedepankan kemampuan manusiawi semata, sehingga hidup kita dipenuhi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi marilah kita lebih banyak melibatkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita hening sejenak, mari kita meresapkan sabda Tuhan.